Halo guys, kali ini gue akan membahas tentang gimana cara tahu agama yang benar atau enggak, gimana cara membedakan agama yang benar dan enggak gitu. Kalau menurut gue, uh, agama itu harus ngasih bukti yang bisa kita verifikasi gitu, entah secara langsung atau enggak. Ya kalau nggak bisa kita verifikasi, nggak bisa ngasih bukti yang bisa kita verifikasi, ya akhirnya cuman main-main logika gitu ya, dan semua itu bisa gitu kalau cuma main-main logika. Nah, jadi agama tersebut harus bisa ngasih bukti yang bisa kita verifikasi gitu, entah secara langsung atau nggak langsung, entah secara langsung lewat nabinya atau secara langsung lewat sesuatu yang bisa kita uji kebenarannya gitu. Itu menurut gue. Tapi kan kita udah nggak di zaman nabi lagi ya. Jadi kita cuma bisa berharap sama apa yang dikasih agama tersebut dan kita bisa buktikan kebenarannya gitu. Terus kita lihat gitu ada kontradiksi nggak di ajarannya gitu, di buktinya ada kecacatan atau flaw nggak di ajarannya atau di buktinya gitu. Terus uh, rasional nggak, masuk akal nggak ajaran yang dibawanya gitu. Terus ajarannya ngajarin kebaikan nggak gitu. Nah itu kalau menurut gue ya, sih ada 5 poin yang menurut gue cara nentuin gimana agama agama ini benar atau enggak. Yang pertama, bukti yang bisa kita verifikasi. Yang kedua, ada kontradiksi nggak di ajaran dan buktinya. Yang ketiga, ada kecacatan atau enggak di ajaran atau buktinya. Yang keempat, rasional enggak ajarannya. Yang kelima, ngajarin kebaikan ke agama tersebut. Itu menurut gue. Intinya kita cari-cari kesalahan aja di agama ini, kita bombardir gitu pakai uji, pakai berbagai macam pertanyaan gitu ya, kayak gimana kalau kita coding, kita bombardir pakai berbagai macam tes buat tahu codingan kita itu mantap atau enggak gitu. Kayak gitu, kayak bangunan aja, kita tes kan bangunan ini uh, udah mantap atau belum gitu. Nah gitu, kita bombardir pakai berbagai pertanyaan, pakai berbagai tes gitu. Kenapa? Karena kalau agama yang benar nggak bakal takut sama berbagai pertanyaan gitu. Gitu. Kenapa? Karena yang buat itu ya sama pencipta udah mengantisipasi berbagai hal gitu, yang bakal kita mungkin ajuin gitu, dapat pertanyaannya atau tesnya dan sebagainya. Dan menurutku ya, agama itu harus jalan sama sains. Kenapa? Ya karena uh, semua ini kan ciptaan Tuhan ya, alam ini ciptaan Tuhan, dunia ini ciptaan Tuhan itu. Sedangkan sains itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja dunia, bagaimana cara kerja alam semesta gitu, bagaimana cara kerja ciptaan Tuhan bekerja gitu. Semua ini kan ciptaan Tuhan ya, alam ini. Jadi kalau emang benar ya, karena bakal sejalan gitu, karena semua ini kan ciptaan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ia ciptakan gitu, bagaimana hukum-hukumnya dan sebagainya gitu. Dan Tuhan juga kan maha tahu gitu. Kalau Tuhan maha tahu, pasti bukti yang dikasih itu pasti benar gitu, karena Tuhan maha tahu segalanya gitu. Kalau salah ya berarti dia nggak mau tahu gitu, berarti agama ini salah, skip, kita next, cari agama yang lain. Nah kalau gue ya, kalau gue nggak nemu, misal gue udah nyoba bombardir semua agama pakai pertanyaan-pertanyaan dan gue gak nemu, ya gue bakal jadi gue yakin ada Tuhan, satu Tuhan, tapi nggak gue nggak tahu Tuhan yang mana. Nggak tahu istilahnya apa ya, agnostik agnostis ag agnostik kan, cuman nggak yakin adanya Tuhan itu masih 50-50. Nah kalau gue yakin ada Tuhan, satu Tuhan yang menciptakan semuanya, maha kuasa maha segalanya, tapi gue nggak tahu agamanya, gue nggak tahu agama apa itu. Ya kalau gue nggak nemu di agama manapun ya jawabannya, tapi kalau gue sih udah nemu di Islam kalau gue ya, karena Islam ngasih bukti sains, dan itu nggak mungkin kalau uh, orang zaman dulu ngasih tahu ini, sedangkan itu aja nggak tahu apa yang dibilangin, belum terbukti gitu kan.
karena baru terbukti sekarang akhirnya kita paham kalau bukti ini sesuai, ya sesuai kayak tadi pertanyaan kayak tadi, buktinya kan harusnya secara langsung atau nggak langsung, yang kalau nggak langsung itu bisa kita buktiin. Nah di Islam itu ada bukti secara nggak langsung dan langsung. Kalau langsung kan kita udah nggak hidup di zaman Nabi lagi, dan Islam ngasih opsi kedua yaitu bukti secara nggak langsung tadi lewat sains, lewat ayat-ayat sains gitu. Itu kalau gue ya. Jadi kalau gue sih ya, bukan soal kebaikan gitu, bukan soal kebaikan pemeluk agamanya, atau bukan soal kebaikan, bukan soal lagu rohani agama tersebut yang menyentuh hati kita. Kenapa? Kalau kebaikan, hewan pun ya bisa ngasih, bisa berbuat kebaikan gitu ke kita. Manusia, agama apapun bisa berbuat kebaikan gitu ke kita. Karena pada dasarnya ada orang baik, ada orang jahat, ada orang yang taat aturan, ada yang orang yang nggak taat aturan, taat aturan agama atau aturan negara, intinya aturan apapun itu. Nah dan soal lagu menyentuh kan ya soal kemanusiaan kan menyentuh, entah itu kayak kematian orang yang kita cintai, atau ya intinya sesuatu yang menyentuh gitu. Itu kan bukan soal agama aja, soal kemanusiaan kan bisa menyentuh juga gitu. Dan kalau emang agamanya benar, kebaikan dan sesuatu yang menyentuh itu bakal menyertai gitu, gitu. Kalau menurut gue ya memang orang dan lagu atau sebagainya itu memang bisa menjadi gerbang orang buat uh, mempertanyakan agama ini, melihat agama ini gitu, melihat agama tertentu, mempertanyakan agama tertentu, melihat agama tertentu yang dia lihat dari kebaikan atau dari lagu dan sebagainya. Tapi ya itu cuman menurut gue buat gerbangnya aja gitu, buat mastiin benar atau enggak ya kita tadi bombardir pakai berbagai tes gitu, pertanyaan kalau gue ya. Tapi ya ini kan soal kepercayaan ya, pada akhirnya kembali ke orang masing-masing gitu. Kita nggak bisa memaksa, karena kalau dalam Islam Tuhan pun nggak memaksa entah itu masuk atau keluar. Ya kalau di Islam ya, bahkan Allah pun bilang gitu, Tuhan bisa membuat orang semua manusia jadi muslim, tapi Tuhan nggak melakukan itu karena ya Tuhan menghormati kita, pilihan yang kita pilihan, menghormati pilihan kita gitu.